وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa tips agar kita bisa mengendalikan emosi kita, yang mana tentunya 5 tips ini akan dipermudah bila mana kita melakukannya, tentu atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, tips yang pertama, ketika kita dalam keadaan sedang tersulut emosinya, kemudian ada niatan kuat untuk melakukannya, maka berlindunglah dengan membaca ta'awudz. Berlindung sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala sudah ajarkan, yaitu dengan membaca kalimat a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau bisa dengan kalimat lain yang umum sebagaimana kita sering dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita berlindung? Karena emosi ini adalah sifat-sifatnya penghuni neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana suri tauladan kita, contoh kita, guru kita, yang mana beliau adalah penyampai wahyu yang seluruh kaum muslimin yang beriman kepadanya, suka tidak suka, jika ingin selamat di dunia maupun akhirat, maka ikutilah. Sebab dengan ta'awudz ini kita bisa mengontrol emosi kita. Agar apa? Agar syaitan laknatullah alaih tidak yang mendominasi dalam diri kita. Karena sebesar apapun masalah, serumit apapun ujian yang Allah tabaraka wa ta'ala sudah berikan kepada kita, yakinlah seluruhnya pasti sesuai dengan kapasitas kita. Maka dengan berlindung kepada Allah, kita akan mampu melewati segala ujian, segala bentuk sesuatu yang datang kepada kita. Insya Allah, jika kita melibatkan Allah, maka akan mudah kita menjalankannya. Lalu kemudian tips cara kita agar
bisa mengendalikan emosi adalah segera kita pergi mengambil air wudhu kita. Karena sebagaimana kita tahu, iblis laknatullah alaih, dia ini adalah makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan dari api. Kita tahu bahwa api ini selalu mengantarkan sifat panas. Beda dengan Adam yang tercipta dari tanah, yang selalu mengantarkan sifat dingin kepada siapa saja yang berinteraksi dengannya. Berwudu adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka dengan berwudu ini kita bisa menghilangkan sifat api yang berada di dalam diri kita. Dengan berwudu kita basuh seluruh badan kita, tangan kita, wajah kita, kemudian kepala kita. Dan mudah-mudahan dengan wudu ini kita bisa mereda. Jika memang ada niatan untuk emosi lebih memuncak, pergilah berwudu. Insyaallah ta'ala emosi itu tidak sampai kita lakukan. Lalu kemudian yang ketiga, ketika ada niatan kuat ingin emosi, maka kita senantiasa menjaga lisan kita. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, berikan kepadaku wasiat. Wasiat apa yang terbaik yang ingin engkau berikan kepadaku ya Rasulullah agar aku selamat di dunia, khususnya di akhirat kelak?" Lalu Rasul pun bersabda kepada pemuda tersebut, "La taghdab. La taghdab walakal jannah." Rasul mengatakan kepada pemuda ini, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Lihat, Rasul tahu akan banyak saudara-saudari kita yang sulit mengontrol lisannya. Betapa banyak mereka-mereka yang kelak di hari kiamat merugi sebab tidak bisa mengontrol lisannya. Karena lisan inilah kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasul sabdakan kepada kita bahwa ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun ini bisa menjadi pemberat amal ibadah kita kelak di hari kiamat. Kalimat tersebut adalah dengan membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ucapkan kalimat ini di saat waktu-waktu kosong kita, maka insyaallah ta'ala kalimat ini akan menjadi pemberat amal ibadah kita. Dengan kita sering mengucap kalimat ini, maka Allah pun ridho kepada kita. Allah pun senantiasa akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka ingatlah, hanya ada dua kemungkinan yang selalu beriringan di dalam kehidupan kita. Lisan, jika kita
tidak pergunakan dengan sesuatu yang Allah ridhoi, maka dia akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dengan lisan inilah betapa banyak para suami dan istri hancur rumah tangganya. Dengan lisan inilah betapa banyak para orang tua dan anak saling bertengkar, yang dengan pertengkaran itu syaitan laknatullah alaih tertawa, dia bangga, karena memang seperti itulah maunya mereka. Syaitan tidak akan pernah menyerah untuk membuat kita agar tidak bisa mengontrol lisannya. Makanya senantiasa kita menjaga lisan kita. Jika tidak bisa kita berkata dengan sesuatu yang baik-baik, maka diamlah. Namun jika kita bisa memberikan maaf, kemudian ketika kita muncul rasa kuat ingin emosi, maka diam dan tenang. Insya Allah 1 sampai 3 menit ke depan, maka kita akan bisa mengontrol apa-apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Ingat, lisan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, dan dengan lisan ini pula kita bisa masuk ke dalam sesuatu yang merugikan kita di dunia, khususnya di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah, ingatlah janji Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa sabar, orang-orang yang senantiasa ikhlas. Apapun yang terjadi kepada kita pada saat itu, yakin itu semua sudah bagian dari takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jari-jari kita saja, tangan kita saja, mata kita saja, dengan membukanya, dengan menutupnya, ini semua atas izin Allah. Imani itu, yakini itu. Ketika kita pegang prinsip ini, maka sudah sewajibnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita selalu mengaitkan Allah. Karena kita memang tidak ada daya dan upaya atas diri kita sendiri. Kemudian dengan kita bersabar terhadap sesuatu yang memang menjadikan kita, mendorong kita untuk mempunyai keinginan mengatakan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyakitkan, maka kita bersabar kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan sabar ini Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita pahala. Tentunya pahala ini nanti akan menjadi pemberat kita di mizan. Sebab dengan sesuatu yang tidak berkenan terhadap diri kita, terhadap jiwa-jiwa kita, ketika kita sabar, maka sudah pasti Allah akan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ingin kita katakan kepada lawan bicara kita, kepada istri kita, suami kita, anak kita, sahabat kita, dan sesuatu itu sudah keluar dari lisan kita, maka ini layaknya paku yang sudah tertancap di tembok. Meskipun kita sudah mencabutnya, maka yakinlah bekas itu masih tetap ada. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang terus menjaga wudunya. Karena dengan wudu inilah kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa menghancurkan, mengkerdilkan emosi kita, meski kita bukan malaikat yang tidak pernah selama hidupnya
berbuat sesuatu yang namanya emosi. Tapi berkat izin Allah tabaraka wa ta'ala, berkat kesungguhan kita, kejujuran kita terhadap iman kita bahwa Allah Maha menyaksikan, Maha melihat segala sesuatu, dan dengan itu semua mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari gangguan syaitan. Yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala dengan ini kita semua hanya menunggu antrian menuju liang lahatnya. Semoga dengan ini kita semua akan dimatikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan sedang beribadah kepadanya. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Arsadani Allahu wa iyyakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah, barakallah, barakallah.